Baik, kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok 5. Mereka membahas agama Kristen dan kepercayaan panteisme. Ya, silakan Christopher dan teman-teman akan mempresentasikannya. Salam Pak Khalid dan salam semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian apa agama Kristen dan kepercayaan panteisme. Kelompok 5 terdiri dari Angelin Pretisia, Antoni Nicholas Setiawan, Christopher Andre Novali Sinjal, Esi Arbina Berkaro, Esther Gladys, Hana Elizabeth, Yonatan Sianipar. Materi pembahasannya yaitu sejarah Kristen di dunia, sejarah Kristen di Indonesia, kegiatan gerejawi secara umum, pengertian panteisme, aliran panteisme, dan filsafat panteisme. Materi pertama akan dibacakan dengan Jonathan. Sejarah Kristen di dunia. Yang pertama, sejarah Kristus. Agama Kristen muncul pertama kali di wilayah Levant atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina dan Israel. Dikisahkan, Yesus Kristus lahir pada sekitar 48 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea, dan tumbuh dewasa di Nazaret, Galilea. Ketika berusia 30 tahun, ia memulai pelayanan kepada masyarakat selama 3 tahun. Singkatnya, pelayanan itu termasuk dalam merekrut ke-12 rasul, melakukan berbagai mukjizat, mengusir setan, dan menyembuhkan orang-orang sakit, dan membangkitkan orang-orang dari kematian. Kematian Yesus bukanlah akhir bagi gereja Kristen, melainkan awal yang pasti. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus bangkit kembali setelah 3 hari kematiannya yang disaksikan oleh 500 saksi mata pada saat itu. Di 40 hari kematiannya, ia naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak umat. Yang kedua, gereja pada awal mula-mula. Gereja dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30-34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya, dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja secara resmi dimulai. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya. Dan tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang bukanlah orang Yahudi, dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus atau yang mantan penganiaya gereja memberitakan Injil di seluruh dunia Greko-Romawi. Yang ketiga, gereja pada abad pertengahan. Periode ini dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Kaisar Romawi Barat hingga dimahkotainya Charlemagne menjadi Kaisar Eropa Barat. Kira-kira pada tahun 476 hingga hari Natal tahun 800. Para paus dipaksa untuk terlibat lebih dalam politik yang seringkali kotor dan harus mengimbangi keinginan Kekaisaran Romawi Timur dan pemerintahan bangsa barbar di Barat. Dan selama abad pertengahan di Eropa, Gereja Katolik Roma terus memegang kekuasaan, dengan paus sebagai pemegang kekuasaan atas semua jenjang kehidupan dan hidup seperti raja. Dari tahun 1095 sampai 1204, para paus mendukung serangkaian perang salib yang berdarah dan mahal dalam usaha untuk mengusir kaum muslimin dan membebaskan Yerusalem. Yang keempat, gereja awal mula Eropa. Periode ini dimulai sejak penabisan Karel Agung sebagai Kaisar Eropa Barat hingga kejatuhan Kekaisaran Romawi Timur dengan direbutnya Konstantinopel oleh bangsa Turki pada tahun 1453 dan reformasi Protestan. Kira-kira tahun 800 hingga 1500, misionaris mulai dikirim ke Eropa Timur dan Rusia. Biarawan-biarawan mulai membuat perubahan dari dasar setelah melihat keadaan gereja yang memburuk, dan perang salib dengan bangsa Asia dimulai. Tapi universitas mulai dibuka sehingga tidak hanya para rahib, namun rakyat biasa juga dapat membaca dan menulis. Selain itu terjadi perpisahan antara gereja Katolik Barat di Eropa Barat dan gereja Ortodoks Timur di Asia Kecil. Sejarah Kristen di Indonesia. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau tepatnya sekitar tahun 645 Masehi, melalui gereja timur yang berada di dua tempat yaitu Pancur yang sekarang disebut Deli Serdang, serta daerah Barus yang sekarang disebut Tapanuli Tengah yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Gereja yang pertama masuk ke Indonesia adalah gereja Ortodoks
Katolik Roma pertama kali ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Dan pada tahun 1534 dibawa ke Pulau Maluku di Portugis yang menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Pada tahun 1960, banyak etnis Tionghoa memeluk agama Kristen agar aman karena larangan bangsa Indonesia terhadap aliran komunisme. Penyebaran agama Kristen di Indonesia bisa dibilang banyak mendominan beberapa individu, terutama Provinsi Sumatera Utara dan provinsi di wilayah timur seperti Papua, Maluku, NTT, dan Sulawesi. Kegiatan gerejawi secara umum. 1. Pengajaran. Pengajaran merupakan bagian terpenting dalam pembinaan pertumbuhan rohani umat Kristen agar memperoleh kebenaran yang sejati, seperti yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam sikap atau tindakan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengajaran itu Bisa diulang, Chris. Suaranya putus. pemberian beasiswa kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu, memberi bantuan kepada panti asuhan maupun panti ureda, dan lain-lain. 3. Fellowship. Tujuan kegiatan ini untuk bahu-membahu dalam menguatkan iman satu sama yang lain dan berkembang secara bersama-sama dalam berbagai kegiatan dan pelayanan. Fellowship ini berupa hubungan perorangan atau berbagai orang dan hubungan antar gereja. Panteisme adalah pandangan bahwa Tuhan setara dengan alam atau alam semesta fisik, di mana pada dasarnya mereka adalah hal yang sama. Panteisme juga adalah doktrin yang biasanya muncul dalam konteks religius atau filosofis, di mana sudah ada konsepsi yang jelas tentang Tuhan dan alam semesta, dan pertanyaan yang muncul bagaimana kedua konsepsi ini terkait. Istilah panteis diturunkan dari kata dalam yang berjudul Sosianisme Benar-benar Panteisme yang pertama kali digunakan secara langsung oleh penulis Irlandia John Toland dan dirancangkan oleh seorang panteis di tahun 1705. Namun konsep ini telah dibicarakan jauh sebelum pada zaman filsuf Yunani kuno oleh Thales, Parmenides, dan Heraklitus. Latar belakang Yahudi untuk panteisme bahkan mencapai zaman ketika kitab Taurat diturunkan dalam ceritanya mengenai penciptaan dalam kitab Kejadian dan bahan-bahan yang lebih awal berbentuk nubuat, di mana secara nyata dikatakan bahwa kejadian alam seperti banjir, badai, letusan gunung, dan seterusnya semuanya diidentifikasikan sebagai tangan Tuhan melalui idioma personifikasi dan jadi menjelaskan rujukan terbuka terhadap konsep ini di dalam baik perjanjian baru maupun sastra kabalistik. Bisa disimpulkan panteisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa Allah adalah segalanya. Karena itu semua orang dan segala sesuatu adalah Allah. Panteisme sendiri mirip dengan politeisme atau kepercayaan pada banyak Allah. Namun melebihi politeisme karena panteisme ini mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Contohnya adalah pohon adalah Allah, batu adalah Allah, binatang adalah Allah, langit adalah Allah, matahari adalah Allah, dan kita sendiri adalah Allah. Panteisme terdiri dari tiga pemikiran. Yang pertama dari panteisme Weda. Seperti dalam pemikiran Yunani, pendekatan panteisme dalam pemikiran India merupakan kritik sistematis terhadap politeisme. Meskipun ada juga konsepsi tentang dewa yang bertahta sebagai dewa tertinggi,
yaitu Dewa Indra, pada suatu waktu memegang posisi ini yang muncul seiring berkembangnya teologis dan juga muncul dengan tumbuhnya refleksi teologis adalah gagasan tentang Brahman. Yang kedua adalah panteisme Jerman. Kata panteis di Jerman pertama kali digunakan pada tahun 1705 oleh John Toland dalam Sosialis benar-benar dinyatakan. Kritikus Toland yang bermusuhan J.V. menggunakan kata panteis pada tahun 1079 dan kata itu dengan cepat menjadi umum. Yang ketiga adalah panteisme Barat. Panteisme Barat itu bercirikan dari pandangan bahwa karena hanya Tuhan yang benar-benar ada, semua yang ada dalam arti tertentu haruslah Tuhan atau setidaknya manifestasi Tuhan. Aliran-aliran panteisme, yaitu ada panteisme klasik. Panteisme klasik adalah bentuk panteisme yang menyamakan keberadaan dengan Tuhan tanpa mencoba untuk mendefinisikan ulang atau meninggikan suatu istilah. Ia percaya pada Tuhan yang pribadi, sadar, dan maha tahu, dan melihat Tuhan ini sebagai nomor satu agama yang benar. Panteisme klasik diwakili oleh banyak tradisi agama termasuk Hinduisme dan Yudaisme Kabalistik. Yang kedua ada panteisme biblika. Untuk panteisme ini atau dikutuk dengan keras oleh banyak orang Kristen tradisional, menyatakan bahwa beberapa aspek panteisme diungkapkan dalam tulisan-tulisan Alkitab, persamaan Alkitabiah tentang Tuhan dengan tindakan alam, dan definisi tentang Tuhan dalam Perjanjian Baru itu sendiri. Semuanya memberikan dasar untuk menarik sistem kepercayaan ini. Yang ketiga ada panteisme naturalis. Panteisme naturalis adalah bentuk panteisme yang menyatakan bahwa alam semesta, meskipun tidak sadar dan tidak hidup secara keseluruhan, namun tetap menjadi fokus yang bermakna untuk pemenuh mistik. Jadi, alam dilihat sebagai Tuhan hanya dalam pengertian non-tradisional, impersonal. Para kritikus menuduh bahwa ini upaya untuk membenarkan ateisme atau semacam naturalisme spiritual dengan salah menanamkannya sebagai panteisme. Yang keempat, kosmoteisme. Kosmoteisme adalah gerakan kecil dan kontroversial yang dimulai pada akhir abad ke-18 untuk mengungkapkan perasaan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan tidak ada sebelum manusia, dan bahkan mungkin merupakan keadaan akhir dari evolusi manusia melalui perencanaan sosial, eknetika, dan bentuk lain dari rekayasa genetika. Yang kelima adalah paneteisme. Paneteisme memiliki ciri-ciri yang sama dengan panteisme, seperti gagasan bahwa alam semesta adalah bagian dari Tuhan. Meskipun paneteisme berpendapat bahwa Tuhan lebih besar daripada alam itu sendiri, dan dengan demikian alam semesta fisik hanyalah bagian dari sifatnya. Filsafat panteisme ada 4. Yang pertama, filsafat panteisme adalah paham bahwa seluruh adalah Tuhan. Panteisme yang bersifat personal menyatakan bahwa karena Tuhan sendiri yang benar-benar ada, maka apa yang ada itu adalah Tuhan atau setidaknya suatu wujudan dari Tuhan. Yang kedua, filsafat panteisme dalam Islam. Dalam Islam, paham panteisme dikenal sebagai sebutan wadat al-wujud, kesatuan wujud. Dalam wadat al-wujud, alam bukan Tuhan, tapi bagian dari Tuhan. Yang ketiga, filsafat panteisme dalam Kristen. Dalam Kristen, Plotinus adalah salah satu tokoh paham panteisme. Menurut dia, alam mengalir dari Tuhan dan berasal darinya. Tuhan tidak berbagi-bagi dan tidak mengandung arti banyak. Plotinus menegaskan bahwa hanya ada satu yang
wajib ada, sederhana, dan absolut. Yang keempat, filsafat panteisme dalam zaman modern. Dalam zaman modern, Spinoza sebagai filosof berpaham panteisme modern. Paham panteisme tergambar dari pendapatnya yang menyatakan bahwa Allah sama dengan alam, sama dengan substansi. Menurut Spinoza, seluruh realita merupakan kesatuan sebagai satu-satunya substansi yang sama dengan Allah dan alam. Kesimpulannya adalah, sekalipun panteisme mengajarkan bahwa Allah sumber segala sesuatu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Tetapi Allah yang diajarkan oleh mereka bukan Allah yang kita kenal dalam pengajaran firman Tuhan. Sebab Allah orang Kristen ada Allah yang berpribadi yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, yang telah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, di mana manusia diciptakan hanya serupa dengan Allah, bukan sama dengan Allah. Dan Kristen berbeda dengan panteisme, bahkan bertolak belakang. Alkitab berkata, manusia adalah ciptaan Allah yang berontak dan menunjukkan kebinasaan. Roma 3 ayat 9-20. Tetapi oleh panteisme malah diangkat menjadi sama dengan Allah. Silakan kalau ada yang mau tanya 1-2 pertanyaan atau ada yang mau tambahkan. Ya, pembahasannya udah luas sekali ya. Jadi panteisme ini menganggap termasuk manusia adalah Allah ya. Pohon Allah, batu Allah, apa saja yang disebut mereka anggap Allah. Tadi bagus di kesimpulannya bahwa Kristen berbeda dengan panteisme, bahkan bertolak belakang. Alkitab berkata manusia adalah ciptaan Allah ya, yang memiliki pikiran dan menuju kebinasaan. Roma 3, 9-20, tapi oleh panteisme malah dianggap menjadi sama dengan Allah. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5 dan beri jempol buat mereka, ya. Terima kasih. Kiranya pembahasan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang.